Aku bener-bener pengen kalian, kita semua lolos. Itu doa aku, harapan aku pengen teman-teman yang nonton video aku, kita lolos sama-sama. Jadi aku harap kita semuanya lolos sekarang. Kita anggap ini adalah kesempatan terakhir kita, guys. Jangan ngandelin kesempatan tahun depan. Kita nggak tahu tahun depan ada lagi atau enggak, kita nggak tahu. Hai, welcome to my channel, Stevi Satria. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat buat videonya ya. Enjoy this video. Hai guys, assalamualaikum. Kali ini aku mau buat video tentang masih seputar SKB CPNS. Cuma biasanya kalau aku suka kasih soal-soal gitu kan. Cuma kali ini, di video kali ini aku mau buat yang beda. Cuma mau bahas, nanti juga aku liatin slide-slide pembahasan soalnya. Sekalian discuss sama aku ya. Oh iya, sebenarnya aku mau nanya, kalian udah terima surat edaran dari Kemenpan RB belum tentang kisi-kisi soal SKB yang mau keluar nanti? Nah itu banyak loh guys ininya, kisi-kisinya tuh banyak. Buat aku sih bakal banyak membantu sekali karena selama ini kan kita belajar SKB itu cakupannya luas ya. Aku sendiri ngerasa cakupannya luas karena aku nggak tahu nih cakupan kisi-kisinya tuh seputar apa aja sih. Kalau misalnya perundang-undangan apa aja sih yang masuk bila seputar formasi jabatan aku. Bahkan soal prodi manajemen aja yang berhubungan dengan prodi zaman kuliah untuk jurusan manajemen aja itu cakupannya luas banget kan guys. Kebanyakan kalau kita kuliah 3-4 tahun dan kita nggak tahu sebanyak-banyak itu kita kuliah yang mana yang masuk ke dalam materi untuk dijadikan soal atau bahan SKB nanti gitu. Nah aku mau bacain dulu ini surat edaran dari Kemenpan RB itu nomor B750 MSM 0100 2020 yang isinya itu perihal materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2019. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Hilang. Lalu ini sih seputar jabatan fungsional ya. Aku nggak tahu kalau untuk jabatan lain karena circle aku itu di seputar jabatan fungsional. Jadi aku dapat infonya juga seputar jabatan fungsional. Nah, lebih mengkerucut lagi itu karena formasi jabatan aku adalah ahli pertama perencana. Jadi yang mau aku bahas di sini khusus untuk ahli pertama perencana aja. Di antaranya itu materi pokoknya itu kemampuan umum, untuk dia jadi dibagi jadi dua, kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umumnya itu ada teori dan konsep dasar perencanaan. Yang kedua, etika perencanaan. Kemudian untuk kemampuan khusus itu ada sistem kebijakan publik, ada sistem perencanaan pembangunan tingkat dasar, sistem pengelolaan pembangunan tingkat dasar, sistem pemantauan pembangunan tingkat dasar, kemudian sistem evaluasi pembangunan tingkat dasar, ada juga kepemimpinan tingkat dasar. Nah, selama ini tuh guys, kalau misalnya aku dapat bahan, aku tuh selalu ngeringkas inti-inti atau pokok-pokoknya gitu seputar materi yang aku dapat. Jadi di sini aku membahas yang pertama itu tentang teori konsep dasar perencanaan sesuai dengan kisi-kisi yang dikasih oleh di surat edarannya Kemenpan RB ya guys. Teori konsep dasar perencanaan. Teori ini banyak banget. Aku dapat teori. Jadi searching di Google teori perencanaan, teori konsep dasar perencanaan. Dan banyak banget teori-teori ini, banyak banget guys. Jadi kalian juga mesti cari-cari juga sendiri ya. Cuma kalau misalnya teori perencanaan itu atau pengertian perencanaan menurut para ilmuwan itu salah satunya ada Robin dan Coulter. Itu 2002 mendefinisikan bahwa perencanaan adalah proses yang ditandai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi
hingga tercapainya tujuan organisasi. Nah, tapi kalau secara umum, definisi perencanaan itu adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Alasan kenapa kita perlu perencanaan diantaranya adalah adanya dorongan alami yang dipelajari dalam masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya dan kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian adanya interaksi dan kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial, politik yang seringkali menimbulkan keadaan yang tidak terkontrol. Adanya ketidakmerataan persoalan distribusi sumber daya, pendapat, penduduk, alam, sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas atau kesenjangan pemanfaatan sumber daya. Oh iya guys, ini aku kelewatan nih ngebahas tentang elemen-elemen perencanaan. Nah, dari sumber yang aku dapat, elemen perencanaan tuh ada 4 guys. Yang pertama itu merencanakan, berarti memilih alternatif. Artinya perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua kegiatan yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Lalu yang kedua, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Nah, sumber daya di sini cakupannya luas ya guys, jadi bisa menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, bisa dibaca nih. Lalu yang ketiga yaitu perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Jadi harapannya dengan ada perencanaan itu kita dapat merumuskan sebuah tujuan tuh secara tepat dan tegas sehingga mudah untuk menggapai tujuan tersebut. Lanjut keempat adalah berorientasi ke masa depan. Artinya di sini perencanaan itu berkaitan dengan antisipasi ke masa depan, bukan semata-mata menjawab persoalan masa kini, guys. Next, kita lanjut ke fungsi perencanaan. Misalnya fungsi perencanaan itu apa sih, guys? Fungsi perencanaan itu diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Atau kemudian perencanaan membuat proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah. Kemudian perencanaan dapat memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik untuk memilih mengkombinasinya dengan baik. Kemudian perencanaan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dan dengan perencanaan maka akan ada suatu alat ukur untuk melakukan evaluasi. Nah, itu fungsi perencanaan. Aku juga akan lihat slide-nya sebagai berikut. Nah, maaf ya guys, jadi rame gini. Padahal rencananya mau bikin videonya di mobil supaya nggak ada cucuk gini. Tapi akhirnya ketahuan dan mereka ribet juga masuk ke sini. Nggak apa-apa, kita tetap konsentrasi. Oke, jadi kita lanjut ke jenis-jenis perencanaan. Jadi jenis-jenis perencanaan tuh kalau dari sumber yang aku dapat itu ada dibagikan menjadi 3 kategori, yaitu perencanaan berdasarkan jangka waktu, perencanaan berdasarkan ruang lingkup, dan perencanaan berdasarkan tingkatan. Kalau berdasarkan jangka waktu udah tahu dong ya. Mungkin kalau jangka waktu itu bisa pendek, menengah, panjang. Kalau di nasional itu kita kenal dengan rancangan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Daripada belajar kan itu kan, jangan sampai nggak belajar ya. Kalau kita ahli pertama perencana itu kita berada biasanya di bawah naungan Bappenas. Kalau di daerah namanya Bapeda, dan itulah pegangan kita ya guys, RPJP, RPJM, RKP. Jadi jangan sampai enggak belajar. Lalu perencanaan berdasarkan ruang lingkup, ada rencana strategis, ada rencana taktis, rencana terintegrasi. Nanti aku akan kasih tunjuk slide-slide-nya apa itu perencanaan strategis, taktis, dan terintegrasi. Lanjut berdasarkan tingkatan. Kalau tingkatan itu ada rencana induk, biasanya kita kenal dengan master plan, rencana operasional atau operational planning, dan rencana harian atau day to day planning.
dari sumber yang aku dapat ada 6. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan tujuan atau permasalahan yang akan dipecahkan. Rame kan guys? Itu kenapa kalau aku susah bikin vlog gitu yang nongol muka, karena aku sehari-hari hidup dengan anak-anak. Lalu yang kedua, melakukan analisis kesempatan. Yang ketiga, melakukan analisis sumber daya. Keempat, identifikasi dan pengembangan alternatif. Kelima, implementasi strategi. Dan yang keenam, pelaksanaan keputusan. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang kedua dari kemampuan umum sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan RB, yaitu etika perencanaan. Etika perencanaan. Ke ini nih, aku udah nanti aku kasih ininya ya, kasih bocorannya ya ke kalian ya. Etika perencanaan. Etika ini aku dapat sumber banyak sih guys. Sumber aku tuh banyak dan aku tuh ringkas ya. Jadi kalian juga jangan terlalu berpatokan dengan aku. Kalau aku salah mungkin kalian juga salah. Jadi kita sama-sama belajar ya. Oke, lanjut ke etika perencanaan. Kalau etika perencanaan itu kita rinci dulu ya, dari mulai etika. Etika itu sistem asas moral yang menjadi kaidah dari sebuah perilaku. Apa ya namanya? Indikator ya, bisa dikatakan indikator untuk menilai sesuatu baik atau buruk, benar atau salah, tergantung pada nilai-nilai yang orang akui. Itu menurut Harpel di tahun 1994. Sedangkan etika dalam perencanaan itu apa? Etika dalam perencanaan adalah dapat diartikan sebagai batasan-batasan sistem dan tata nilai minimum dalam ruang, waktu, dan kondisi tertentu yang dipersyaratkan untuk menjamin keberlangsungan proses perencanaan guna mencapai tujuan. Akhirnya gue usir. Udah aku usir semua kebanyakan keras karena soalnya susah. Oke, kita lanjut tadi apa sampai di etika perencanaan. Nah, tadi kan udah aku jelaskan etika perencanaan itu apa, etikanya apa, perencanaannya apa. Kita lanjut ke elemen etika perencanaan. Jadi elemen dari etika perencanaan itu ada diantaranya adalah komunikatif, transparansi, interaksi sosial, kejujuran, kebebasan, psikologi massa, heterogen, integritas, dan persepsi. Nanti aku akan kasih kamu slide-nya kalau kamu nggak bisa dengar jelas apa yang aku omongkan, oke? Nah, lanjut lagi ke prinsip-prinsip dari etika perencanaan. Oke. Prinsip-prinsip dari etika perencanaan diantaranya adalah melayani kepentingan umum atau publik. Yang kedua, mendukung peran serta warga masyarakat dalam perencanaan. Ketiga, menyadari bahwa keputusan perencanaan berciri komprehensif dan jangka panjang. Keempat, memperluas pilihan dan kesempatan bagi semua warga. Kemudian memfasilitasi koordinasi melalui proses perencanaan. Keenam, menghindar dari benturan kepentingan. Ketujuh, memberikan jasa perencanaan secara cermat dan teliti. Kedelapan, tidak meminta atau menawarkan jasa, tidak membuat atau menggunakan secara tidak pantas informasi rahasia demi keuntungan finansial. Kesembilan, menjamin akses yang sama untuk publik kepada laporan dan studi-studi perencanaan. Ke-10, menjamin pemaparan sepenuhnya pada waktu konsultasi publik. Ke-11, menjaga kepercayaan publik. Ke-12, menghormati profesional codes of ethics and conduct. Banyak ya. Tadi pembahasan tentang seputar kemampuan umum ya, kemampuan umum sesuai dengan surat edaran. Oh iya, ternyata kalau kita merujuk ke surat edaran dari Kemenpan RB yang tadi sudah aku bacakan ke kalian, ternyata bahan yang kita pakai untuk detail tentang perencanaan atau jabatan fungsional perencana ini masih merujuk ke Permenpan yang lama ya, bukan yang 2020, bukan yang Maret 2020 ya guys, tapi mereka masih pakai Permenpan RB nomor 16 tahun 2001. Gini, kalau aku pikir mungkin karena ini tahun anggaran 2019, sedangkan peraturan menteri yang baru itu kan tentang perencana itu kan di tahun 2020. Maksudnya itu rujukan kita masih di peraturan yang lama, jangan matok ke peraturan yang baru karena itu tidak masuk tahun anggaran kita. Sampai
podcast ini, paham ya guys? Share deh ya kalau misalnya menurut kalian beda, karena ini sesuai dengan surat edaran kisi-kisi dari Kemenpan RB sih. Jadi aku juga kaget sih, padahal kita selama ini udah baca, pasti udah baca dong ya, Permenpan tentang perencanaan yang terbaru di tahun 2020. Nah ternyata rujukan yang dipakai, maksudnya patokannya ini yang dipakai untuk dijadikan kisi-kisi di SKB tahun anggaran 2019 adalah Permenpan yang lama, nomor 16 tahun 2001. Nah, tadi udah aku bahas juga, jadi udah aku bahas ya tentang kemampuan umum itu seputar teori dan konsep dasar perencanaan, kemudian etika perencanaan. Nanti kita akan masuk ke kemampuan khusus yang diantaranya ada sistem kebijakan publik, sistem perencanaan pembangunan tingkat dasar, sistem pengelolaan pembangunan tingkat dasar, sistem pemantauan pembangunan tingkat dasar, sistem evaluasi pembangunan tingkat dasar, dan kepemimpinan tingkat dasar. Semoga ada waktu buat bahas itu ya guys, karena aku juga lagi fokus juga buat persiapan SKB-nya aku. Kita udah dapet tanggalnya kan guys. Aku bener-bener pengen kalian, kita semua lolos. Itu doa aku, harapan aku pengen teman-teman yang nonton video aku kita lolos sama-sama. Jadi makanya aku, kalau yang pada minta PDF, bukan aku gak mau kasih, cuma bener-bener kalau materi yang aku pelajari itu hasil aku googling sana sini, terus tanya sana sini, nggak ada PDF-nya guys. Bener-bener aku ini, kalau kalian nggak percaya, ini aku bener-bener ini bener-bener aku ringkas sendiri guys. Jadi aku nggak dapat di mana, aku nggak dapat yang bener-bener materi dapat dalam bentuk PDF itu enggak. Aku dapat mencar, dapat ini aku catat, dapat ini aku catat, aku ringkas. Kenapa aku catat? Supaya bentuknya buku kayak gini, aku enak kayak gini, aku lagi jalan misalnya, aku bisa bawa. Dan semoga cara ini juga bisa kalian pakai ya guys, untuk kalian. Aku nggak tahu ya, persiapan orang kan beda-beda. Kalau aku, karena aku nggak mau, karena kita sedang dihadapin kondisi pandemi. Kemarin sempat keluar ujaran dari Menteri Ketenagakerjaan bahwa akan off dulu untuk pembukaan CPNS, walaupun akhirnya diralat akan ada, tapi dengan formasi terbatas atau kuota terbatas, nggak sebanyak sekarang, nggak sebanyak yang terakhir tahun anggaran 2019. Jadi aku harap kita semuanya lolos sekarang. Kita anggap ini adalah kesempatan terakhir kita guys. Jangan ngandelin kesempatan tahun depan, kita nggak tahu tahun depan ada lagi apa enggak, kita nggak tahu. Jadi persiapkan benar-benar. Nah kalau misalnya caranya aku persiapkan diri ya, aku konsep seperti ini. Kenapa dalam buku kan kita gampang, handphone sekarang di mana-mana ada. Cuma kenapa aku catat? Supaya aku gampang bawa kayak gini. Jadi kalau aku jalan sama suami aku atau sama keluarga aku, sama anak-anak aku sempetin baca. Malam minggu biasanya suami aku suka ajak nongkrong di warung kopi, aku bisa sambil baca. Nah ini aku konsep, ini salah satu PJM ini aku buat bagan loh guys, sampai aku buat bagan kayak gini. Ini tentang RPJM, RKP, RPJP nih, karena aku instansinya Bapeda atau di bawah naungan Bappenas gitu. Ini aku ditemenin anak laki-laki aku. Jadi harapan aku benar-benar berharap bahwa kalian semua kita lulus sama-sama, belajar serius, kita ikhtiar, memang selebihnya kita serahkan sama Allah. Dan semoga Allah melihat usaha kita ya guys. Nah aku ucapin terima kasih ya buat yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku bener-bener berharap bahwa video ini bermanfaat buat kamu, buat kita semua. Tetap semangatin aku untuk terus buat video ya guys, dengan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir kata aku ucapin terima kasih. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.